kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang kelima. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Allah yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripada Allah. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kalimat terakhir mengatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Berarti orang yang tidak percaya kepada Yesus itu akan tunduk kepada dunia. Mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan dunia. Mereka harus tunduk. Dan kalau mau sederhananya, maka kita orang-orang itu akan tunduk kepada hukum-hukum yang ada di dunia ini, ya. Kalau semuanya sakit, maka kita ikut sakit. Itu hukum dunia, ya. Nah, mari kita lihat secara seksama firman Tuhan ini, firman yang sangat sederhana. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Artinya bahwa orang yang percaya kepada Yesus, maka orang itu lahir baru. Lahir baru. Dan ini adalah kunci untuk memahami firman Tuhan. Tanpa kita lahir baru, sepandai-pandainya kita tidak akan pernah memahami akan firman Allah ini. Kita tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana firman Allah itu dituliskan di dalam hati kita. Tuhan letakkan di dalam pikiran kita, itu kita tidak akan mengerti. Karena orang pandai taunya hanyalah bahwa ini tulisan-tulisan harus dipahami, harus dipelajari. Tetapi orang yang lahir baru, Tuhan katakan di dalam kitab Ibrani pasal 8, ayat yang ke-10 kalau tidak salah, di sana dikatakan Tuhan itu yang menaruh firman-Nya di dalam hati dan pikiran kita. Beda. Ya. Sehingga sepandai-pandainya orang mempelajari firman Allah ini, mereka tidak akan pernah sampai pada keselamatan, pada pemahaman akan firman Allah yang benar. Mereka tidak pernah mengerti akan Trinitas, akan Tritunggal itu. Mereka katakan tidak masuk akal. Mereka tidak bisa memahami bagaimana Allah menjadi manusia. Tidak masuk akal dikatakan. Hanya orang yang lahir baru. Nah, ketika orang lahir baru itu diajar firman Tuhan, cepat nangkep. Nah, itu bedanya. Jadi kalau orang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, diajar oleh hamba-hamba Tuhan tentang firman Tuhan, tetapi tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, kita harus kembali ke awalnya. Jangan-jangan belum lahir baru. Pak, tapi sudah Kristen? Iya, KTP-nya. Iya, karena keturunan orang tuanya Kristen, sehingga ikut Kristen. Tetapi pengalaman lahir baru belum pernah dimilikinya. Lahir baru hanyalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengakui bahwa kita orang berdosa, membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, yaitu firman itu, maka barulah kita lahir baru. Ya. Sederhana, sangat sederhana bagi kita mungkin jemaat GPPS, sangat sederhana. Tetapi tanpa dimulai dari ini. Tetapi bagi orang-orang yang sungguh belum mengalami lahir baru, sepertinya ini apa ya yang diomongkan. Bahkan sampai saat ini pun kita melihat banyak orang Kristen tidak betah beribadah. Tidak betah ada di rumah Tuhan. Kenapa? Karena mereka belum lahir baru. Itu aja. Kenapa banyak orang Kristen yang mengalami masalah demi masalah dan tidak bisa atau bahkan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya? Jangan-jangan karena memang belum lahir baru. Ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, lahir baru. Dan orang yang lahir baru itu di sini dikatakan, dan setiap orang yang mengasihi Allah yang melahirkan, mengasihi juga dia, orang-orang yang lahir daripada Allah. Jadi ciri-cirinya orang yang lahir baru itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi orang-orang yang lahir baru juga. Ya. Oleh karena itu saya kembali menekankan, jangan sampai kita mengatakan begini, apa orang Kristen itu lebih enak, lebih baik kumpul sama orang yang bukan Kristen. Nah, kata-kata ini saya percaya akan sangat menyakitkan hati Tuhan. Ya. Bisa bayangkan kita kalau kita punya anak, kemudian saudaranya ini misalnya kakaknya itu memukul adiknya gara-gara orang lain. Gara-gara temannya. Perhatikan, orang tua yang benar pasti akan membela anaknya ini. Ya. Oleh karena itu bisa bayangkan perkataan yang tanpa kita sadari, seringkali kita ucapkan, seringkali kita dengar, lebih baik kumpul sama orang yang bukan Kristen. Lebih baik. Saya mau katakan, orang Kristen itu belum baik karena masih sedang dalam proses, dalam pertumbuhan. Itu bukan hasil akhirnya. Tetapi saya mau katakan begini, mari lihat dari sudut pandang Allah, bahwa Allah melihat yang sekarang itu dari kesudahannya. Sehingga yang Allah lihat, orang ini baik, orang ini suci. Kenapa? Allah sudah lihat kesudahannya. Itu bedanya cara pandang Allah dengan cara pandang kita. Ya. Sehingga ketika kita melihat bagaimana Allah berfirman, kita selalu melihat, mendengar Allah berfirman, selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Saya dulu tidak mengerti kalau mendengar hamba-hamba Tuhan yang bernubuat itu. Selalu saya mendengar begini, walaupun orang itu berbuat dosa, selalu yang dikatakan, Tuhan menciptakan engkau baik, Tuhan memandang engkau sangat baik, dan Tuhan mempunyai rencana yang baik. Ikutilah rencana Tuhan, maka engkau akan diangkat Tuhan, engkau akan mengalami kemuliaan. Saya yang mendengar, yang tahu ya, yang tahu orang itu, bisa ini hamba Tuhan ini tidak ngerti. Dia tidak tahu orang itu. Tetapi ingat, hamba Tuhan itu sedang berbicara tentang isi hati Allah akan orang itu yang dinubuatkan. Dan Allah melihat orang itu baik, orang itu akan menjadi baik, orang itu akan dimuliakan oleh Tuhan. Itu perbedaan cara pandang Allah. Ya. Kalau kita akan selalu lihat, bahkan lebih parah, sebaik apapun, ya bahkan 100 kebaikan itu tidak bisa dilihat. Yang kita bisa lihat terus adalah satu kesalahan.
Nah itu, ini yang harus kita perbaiki. Karena ketika kita selalu melihat hal-hal yang jelek, berarti pikiran kita, hati kita jelek. Ya, karena semua yang kita manifestasikan berasal dari hati. Oleh karena itu Paulus katakan, pikirkanlah yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Jadi semua yang baik pikirkan. Kenapa? Supaya kita melihat orang, melihat keadaan itu adalah baik. Kita mengucapkan hal-hal yang baik. Karena pikiran dan hati kita memikirkan hal-hal yang baik. Jadi tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh lahir baru itu tidak mengasihi Allah, tidak mengutamakan Allah, dan tidak mengasihi saudara seimannya. Tidak mungkin. Itu ciri yang harus dimiliki, yang pasti terjadi kepada orang yang lahir baru. Dan setiap orang yang mengasihi Allah yang melahirkan, mengasihi juga orang-orang yang lahir daripada Allah. Jadi orang yang lahir baru mengasihi Allah dan mengasihi orang-orang yang lahir baru. Pemazmur atau Raja Daud selalu mengatakan, orang-orang kudus itu menjadi kesukaan bagi dirinya. Ayat yang kedua, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sepertinya kalau kita baca kitab suratan Yohanes ini selalu diulang-ulang. Tentang mengasihi, tentang melakukan perintah Allah, mengasihi, melakukan perintah Allah, selalu seperti itu. Ya. Tandanya, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Kita tidak bisa mengasihi saudara seiman kita tanpa melakukan perintah Allah. Kenapa? Bahwa ketika kita melakukan perintah Allah itu adalah tanda kita mengasihi akan saudara-saudara seiman kita. Saya kasih contoh. Ketika Tuhan menyuruh kita berdoalah. Berdoalah minimal 1 jam. Ya, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Dengan kita tidak jatuh dalam pencobaan saja, kita sudah jadi berkat loh kepada orang-orang di sekeliling kita. Bayangkan kalau kita selalu jatuh dalam pencobaan, kita merepotkan orang lain. Iya kan? Jatuh dalam pencobaan, minta tolong pada orang lain. Orang sibuk masih didatangi, minta tolong. Ya. Ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka kita berarti tidak mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita berdoa sesuai dengan perintah Allah sampai kuasa Allah dinyatakan. Ya. Maka ketika orang sakit, di sekitar kita ada yang sakit dan kita datang mendoakannya, orang itu disembuhkan. Lihat, ketika kita melakukan perintah Allah, maka kita akan menjadi pertolongan, menjadi jawaban bagi masalah orang di sekeliling kita. Itu tandanya mengasihi. Orang mengasihi itu ingin menyenangkan, ingin menolong, ingin memberikan yang terbaik. Itu mengasihi. Jadi tanpa kita melakukan perintah Allah, maka sebenarnya kita tidak mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Bisa bayangkan ketika kita melakukan perintah Allah, setiap pagi kita bangun dan berdoa, maka kita mengasihi keluarga kita. Caranya kita membawa anak-anak kita, suami kita, istri kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari bahaya. Loh, ini mengasihi.
Ya, mengasihi. Kalau kita tidak melakukan perintah Allah, bangun pagi berdoa, maka kita tahu bahwa keadaan kita ini tidak selalu aman. Lu sudah tahu seperti itu, kok tidak mau lakukan perintah Allah sih? Berdoa. Berdoa bagi keluargamu. Berdoa bagi orang yang engkau kenal. Berdoa bagi kotamu. Banyak dari kita tidak peduli akan perintah Tuhan. Banyak dari kita tidak peduli. Sehingga pada akhirnya kita berdosa pada Tuhan. Kita tidak mengalami pertumbuhan rohani. Dan tidak ada orang yang diberkati karena kehadiran kita. Padahal Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah. Nah, kembali kasih kepada Allah. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kita mengasihi Allah dengan menuruti perintah-perintahnya. Dan dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, perintah-perintahnya tidak berat. Padahal kembali kita mendengar banyak orang mengatakan susah ya ikut Tuhan. Susah ya melakukan perintah Tuhan. Lebih halusnya lagi, saya kan bukan pendeta. Iya kalau pendeta harus lakukan. Yang pendeta katakan, saya kan masih manusia dalam darah dan daging. Padahal lihat di sini, perintah-perintahnya itu tidak berat. Berarti ingat loh, dengan ayat ini seakan-akan Tuhan mau katakan, tidak ada alasan bagimu untuk tidak lakukan perintahku. Karena perintahnya tidak berat. Nah coba lihat, kenapa perintahnya itu tidak berat? Karena ini tadi yang saya sudah singgung di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-8. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Atau kalau mau dilanjutkan, sampai ayat yang ke-12. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kepada bangsa Israel, Allah itu memberikan hukum-hukumnya, perintah-perintahnya untuk dilakukan. Ya, di atas gunung Sinai Tuhan memberikan perintah-perintahnya untuk dilakukan. Dan ternyata bangsa Israel hampir semuanya tidak mampu melakukan perintah Allah. Sehingga di sini dikatakan bahwa mereka tidak setia pada perjanjianku dan aku menolak mereka. Ayat yang ke-10 ini untuk orang-orang di dalam perjanjian baru. Maka untuk orang yang lahir baru, tadi kita bahas. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku,
Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Perhatikan ayat 10. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perintah-perintahnya tidak berat dikatakan. Kenapa? Karena perintahnya itu sudah ditaruh di dalam hati dan pikiran umatnya. Perhatikan di sini bahwa tidak ada orang yang melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu memikirkan apa yang akan dilakukannya itu. Ya. Tiba-tiba Anda bangun tidur langsung cari orang untuk dibunuh. Kan tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Ya. Pasti Anda akan memikirkan orang itu betapa jahatnya orang itu. Kalau aku ada kesempatan nanti, aku akan bunuh orang itu. Dipikirkan terlebih dahulu. Ya. Sudah tidak peduli hukum nanti, pokoknya lakukan apa yang dipikirkan. Nah sekarang Tuhan katakan kepada orang yang lahir baru, aku akan taruh hukumku dan perintah-perintahku, firmanku di dalam pikiranmu dan di dalam hatimu. Bayangkan hati dan pikiran kita itu dipenuhi firman, bagaimana mungkin kita tidak melakukan firman? Kecuali kita tidak punya firman, maka kita tidak akan melakukan firman. Kita akan melakukan secara insting. Nah, nanti tidak ada bedanya dengan binatang nantinya. Kalau dirasa baik, lakukan. Tidak dirasa baik, tidak dilakukan. Repot sudah. Jadi, di sini luar biasa Tuhan memikirkan kita. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Paulus katakan, pikirkanlah semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji. Pikirkan itu. Pikirkan terus. Kenapa? Karena apa yang engkau pikirkan itu akan kau ucapkan. Apa yang engkau pikirkan itu, maka itu yang akan kau lakukan. Wow, sangat luar biasa. Yang jadi masalah adalah jarang dari kita, orang-orang Kristen, meluangkan waktu untuk memikirkan kehendak Tuhan ini. Jarang. Seandainya firman Tuhan yang kita pikirkan, maka firman Tuhan juga yang akan kita lakukan. Kembali kepada 1 Yohanes pasal yang ke-5 ini. Dan inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ketika kita melakukan sesuatu berdasarkan kasih, maka itu tidak berat. Ya, tidak berat. Kalau tanpa kasih, oh itu berat. Dan tidak usah disuruh. Kami mempunyai pembantu seminggu itu hanya 3 hari saja kerja. Dan selain di hari-hari tidak ada pembantu, maka istri saya yang kerja. Saya melihat repotnya dan tanpa disuruh timbul kasihan, sehingga kadang piring-piring apa yang kotor itu saya yang cuci. Saya yang masak, ya, masak beras sama sarimi, ya. Kalau yang lain-lain itu butuh keahlian khusus, ya. Nah, kalau saya bandingkan
Dulu saya itu paling males untuk beli stip misalnya, buku. Tidak pernah saya berangkat sendiri. Selalu papi yang menyediakan. Ya. Semuanya papi. Kenapa? Karena papi mengasihi anaknya. Sekarang butuh apa? Mau makan? Ya sudah, berangkat saya. Beli nasi goreng. Berapa orang? 5, anak 3, istri. Nah, walaupun maaf, 5 orang kan kemudian saya katakan, sudah 5, ya. Ketika saya pulang, saya selalu belikan, kalau enggak 6, 7. Dan istri saya katakan, selalu ini beli lebih, takut kurang. Ya, iya kan? Takut kurang. Perhatikan di sini. Anda kalau beli makanan tiap malam, kalau hanya seminggu sekali itu gampang. Tapi tiap malam, itu butuh uang yang agak banyak. Ya, kalau sudah tiap malam. Tetapi lihat, karena kasih, karena kepikiran, lihat segala yang berat, misalnya dulu tidak suka berangkat sendiri, tinggal nyuruh, sekarang berangkat sendiri. Seharusnya kalau beli 5 ya tawar-tawaran, sudahlah satunya yang tidak terlalu suka makan, 1 dimakan berdua, ya kan. Tetapi tidak, karena kasih justru kita melakukan lebih baik. Tanpa perintah, tanpa dikatakan oleh istri atau anak-anak, awas loh Pak, jangan lupa. Nah, tidak usah digitukan. Ya. Kasih. Orang tua kadang untuk dirinya sendiri, untuk mengeluarkan uang banyak, eman. Ya. Tetapi kalau anak mau kuliah, walaupun cari utangan, itu dilakukan. Kenapa? Kasih. Bahwa dengan kasih ini, kita bisa melakukan segala sesuatunya yang terbaik, bahkan melampaui kekuatan kita. Sidang jemaat, oleh karena itu, di dalam 1 Yohanes ini selalu dikatakan kasihi Allah, kasihi sesama, kasihi Allah, kasihi sesama, kasihi Allah, kasihi sesama. Tujuannya supaya kita melakukan yang terbaik dan melampaui kemampuan kita bahkan. Itu loh tujuannya. Tidak ada orang yang mengasihi tanpa melakukan sesuatu yang terbaik untuk yang dikasihi itu. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Bahkan Yesus katakan, pikulah kuk yang aku bebankan, dan kuk itu ringan adanya. Kenapa? Karena dipikul berdua. Kuk itu ringan. Perintah Tuhan itu ringan. Kenapa? Karena ketika kita mau melakukannya, Tuhan beserta kita untuk melakukannya bersama. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi jangan sampai kita sekarang mendengar lagi, perintah Tuhan itu ya firman-Nya berat untuk dilakukan. Tidak. Kalau itu yang Anda katakan, Anda berbicara bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Karena kita sudah lahir baru. Bukan itu saja, karena kita bertumbuh. Lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia.
yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Perhatikan 2 kali diulang tentang anak muda, ya, anak muda dan orang tua. 2 kali diulang, berarti Allah menginginkan kita bertumbuh. Bertumbuh. Semakin kita bertumbuh, maka perintah-perintah Allah itu semakin ringan kita lakukan. Bertumbuh bagaimana, Pak? Bertumbuh di dalam kasih kita kepada Allah. Semakin kita mengasihi Allah, maka perintah-perintahnya semakin ringan. Bahkan kalau boleh saya katakan, perintah-perintahnya menjadi kesukaan kita. Jadi di sini ada anak-anak, anak muda, dan bapak-bapak atau orang tua. Bahkan di sini dikatakan ada pertumbuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ya, itu ayat 12. Coba tentang anak-anak lagi ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Tuh. Anak-anak pun harus mengalami pertumbuhan. Awalnya hanya tahu bahwa Allah itu mengampuni dosanya. Tetapi anak itu juga harus mengenal Bapa itu seperti siapa. Dia harus mengenal, bukan hanya tahu bahwa dosanya diampuni oleh Bapa, tetapi dia juga harus mengenal Bapa. Orang anak-anak muda di sini dikatakan. Ayat 13 bagian B. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Di sini ya kita lihat orang-orang muda itu mengalahkan yang jahat. Ayat 14 tentang orang muda. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, kan juga mengalami pertumbuhan. Dari yang pertama hanya disebutkan mengalahkan yang jahat. Sekarang dikatakan bahwa firman Allah, bahwa kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Bukan hanya sekedar bisa mengalahkan yang jahat, tetapi sekarang anak muda ini, orang muda ini menjadi kuat. Dan orang muda ini dipenuhi oleh firman Tuhan. Berarti orang muda ini menjadi kuat dan dipenuhi oleh firman Tuhan, maka orang muda ini hidup dalam kekudusan. Mazmur 119 mengatakan, dengan apakah orang muda menjaga kesuciannya? Dengan firman Tuhan dikatakan. Dan di sini orang muda dikatakan bahwa orang muda itu menjadi semakin kuat, firman Allah tinggal di dalamnya, sehingga dia akan selalu menjadi pemenang mengalahkan yang jahat. Bertumbuh berarti kita semua secara kerohanian terus harus bertumbuh. Kata mengalahkan yang jahat berarti kita hidup di dalam kekudusan. Dan kalau mau sederhananya, setiap orang akan mengalami peperangan rohani dan kita harus menjadi pemenang di dalam peperangan rohani. Bapak-bapak, ayat yang ke-13 dikatakan,
Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Ayat yang ke-14. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Sama, mengenal. Arti mengenal berarti mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Dengan banyaknya pengalaman-pengalamanmu, engkau harus terus mempertahankan pengenalan akan Tuhan melalui pengalaman-pengalamanmu terus. Jangan hanya kita kemudian katakan, dulu saya begini, dulu Tuhan melakukan pekerjaan besar bagi saya dan melalui saya. Jangan hanya dulu, sekalipun kita sudah dewasa rohani, kita tidak boleh berhenti di dalam mengalami Tuhan, mengenal Tuhan melalui perbuatannya. Tetapi kita harus terus mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan, sehingga terus semakin mengenal Tuhan. Ya. Jadi kita harus bertumbuh, kita harus lahir baru, kemudian kita mengalami pertumbuhan. Sehingga dalam melakukan firman Tuhan, itu bukan sesuatu yang berat, sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Tetapi perintah itu, firman Tuhan itu, semakin lama, semakin kita bertumbuh, firman Tuhan itu semakin ringan untuk dilakukan. Dan akan menjadi kesukaan bagi kita untuk melakukannya. Ketika kita tidak bertumbuh, kita akan selalu merasa berat. Suruh berdoa berat, suruh puasa berat, suruh ngasih perpuluhan berat, suruh ngasih persembahan khusus berat, suruh mengampuni berat. Ya, semuanya berat. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, maka semuanya menjadi ringan, bahkan menjadi kesukaan kita dalam melakukan firman. Ya. Ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Terjemahan firman Allah yang hidup kira-kira berbunyi begini, saya tidak mencatatnya tetapi saya sudah baca sekilas. Bahwa semua yang lahir dari Allah tidak hidup di dalam dosa dan hawa nafsunya. Ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dosa dan hawa nafsu itu, yaitu ketergantungan kita kepada Allah. Bahwa hanya ketika kita bergantung, berharap kepada Tuhan, baru kita bisa mengalahkan dosa dan hawa nafsu. Paulus bergumul dengan hal ini di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-7. Kitab Roma pasal yang ke-7. Ayat yang ke-22 mulai sampai ayat 26. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Allah yang hidup mengatakan, syukur kepada Allah yang melepaskan aku. Ya. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Nah, ini yang dialami oleh Paulus, bahwa sebelum dia hidup di dalam roh, ya, di dalam roh. Karena nanti di pasal yang ke-8 Paulus membahas tentang hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh.
Sebelum dipimpin oleh Roh, Paulus mempunyai pengetahuan akan firman Tuhan, dan dia ingin melakukan firman Tuhan itu, hukum Taurat itu. Tetapi ternyata semakin dia ingin melakukannya, dari dalam hatinya timbul keinginan-keinginan jahat, dan itu yang dia lakukan justru. Sehingga Anda bisa bayangkan, dia itu mau melakukan yang baik, tetapi justru yang jahat yang dilakukannya. Ini kan lama-lama bisa stres, bisa gila. Sehingga tidak heran kalau Paulus kemudian menutupi akan kegalauannya dengan berusaha berbuat baik. Artinya menangkapi orang-orang percaya, menghukum dan bahkan membunuh. Dianggap itu sebagai pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhannya. Padahal selain itu yang dia lakukannya, di dalam hatinya, di dalam tubuhnya berkecamuk hukum dosa yang begitu kuat, sehingga Paulus tidak bisa mengendalikannya. Gitu loh. Sampai pada saat Paulus katakan, syukur kepada Allah yang melepaskan aku. Baru setelah itu Paulus berbicara tentang hidup di dalam Roh. Jadi hanya iman kepada Allah, berharap kepada Allah yang akan melepaskan kita dari hukum dosa. Hukum dosa dan hawa nafsu. Ya. Saya ingat dulu almarhum Om Ibrahim mengajar saya, sama atau tidak nafsu dan hawa nafsu. Dan kita sebagai murid kebanyakan katakan sama. Ada sih yang mengatakan tidak sama. Apanya yang tidak sama? Tulisannya Om. Ya. Dan kemudian Om Ibrahim menjelaskan, nafsu itu setiap orang harus punya nafsu. Nafsu makan. Kalau tidak punya nafsu makan, kan sakit berarti. Tetapi hawa nafsu tidak boleh. Sudah kenyang, masih sisa 2 porsi. Ingin, sudah kenyang tapi ingin, sehingga dimakan sampai muntah-muntah mungkin, ya perutnya tidak enak. Kenapa? Karena hawa nafsu. Sudah punya istri cantik, istri baik, lihat perempuan lain masih ingin. Ini hawa nafsu, ya. Jadi bedanya nafsu itu untuk mempertahankan hidup, untuk memperbaiki hidup. Tetapi hawa nafsu itu sudah melampaui apa yang sudah bisa kita terima. Itu loh. Ya. Oleh karena itu hawa nafsu itu harus ditaklukkan. Ya. Nah, di sini kita sekarang berbicara tentang kedewasaan rohani ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Loh, kembali kuncinya kan. Harus lahir baru. Kalau tidak, Anda mau marah pasti marah. Anda tahu saya tidak boleh marah, tapi ingin marah. Tapi Anda akhirnya marah. Kenapa? Lahir baru kuncinya. Lahir baru. Karena ketika orang lahir baru, maka hukum Allah itu termeterai di dalam dirinya. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Coba lihat di sini 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi harus milih, mau mengasihi Allah atau mengasihi dunia. Tidak bisa dua-duanya. Tadi pagi kita sudah bahas Mazmur 73, orang fasik itu yang penting hartanya bertambah, yang penting selalu senang. Ya. Tetapi orang benar, yang penting itu Tuhan. Mau di surga, kalau tidak ada Tuhan tidak betah di surga.
Ya, yang penting Tuhan. Sekalipun tidak ada surganya, sekalipun di bumi juga dengan banyak isinya, yang penting Tuhan. Itu orang benar. Tadi pagi kita sudah bahas. Nah, sekarang Yohanes juga mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sederhananya saya mau katakan, engkau harus memilih apakah akan mengasihi Allah atau mengasihi dunia. Tidak boleh ada di tengah. Ya, kita harus milih. Karena semakin lama dikatakan akan ada pemisahan antara ilalang dan gandum, antara kambing dan domba. Awalnya ketika masih kecil, masih muda, mirip. Tetapi semakin bertumbuh, bedanya jelas kelihatan. Nah, semakin kita dewasa, semakin kita masuk ke dalam akhir dari akhir zaman ini, maka kita sungguh-sungguh harus milih. Dunia akan menawarkan semua yang menarik bagi kedagingan kita. Tetapi juga Tuhan akan menawarkan, ini loh pesta yang aku siapkan kepadamu. Kita milih yang mana? Ayat yang ke-16, sebab semua orang yang ada di dalam semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Adam dan Hawa memilih dunia ini. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Sudah dikasih semua pohon dan buah-buahan, masih aja yang dilarang oleh Tuhan hanya satu. Ingat loh, yang satu ini jangan dimakan. Masih aja dimakan. Apa kurang cukup? Semua macam pohon buah-buahan itu tersedia diberikan kepada Adam dan Hawa. Tetapi justru itu semua diabaikan dan hawa nafsu, ini loh sederhananya. Hawa nafsu. Seharusnya sudah cukup, tapi masih ingin yang lain. Ya. Itu yang dilakukan Adam. Dan Adam akhirnya terpisah dari Allah. Banyak orang Kristen itu juga akhirnya terpisah dari Allah. Sudah punya hubungan yang baik, sudah diberkati, sudah ngalami kasih Tuhan. Tetapi karena tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka mereka terpisah dari Allah. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, hanya untuk memuaskan daging, keinginan mata, hanya untuk memuaskan mata, serta keangkuhan hidup, ingin lebih daripada yang lain, ingin dianggap hebat. Padahal kan kalau kita memang hebat, tidak perlu dianggap hebat, tetap hebat. Ya kan, lihat di sini. Kita ini sudah hebat, tidak perlu dikatakan hebat. Ya, kita ini tetap hebat. Tetapi yang kita sudah tahu kita hebat, yang kita cari, walaupun itu tidak akan menambah kehebatan kita, yang kita cari masih adalah pengakuan bahwa kita hebat. Seharusnya tidak perlu. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan yang lebih parah lagi dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, dunia dan segala isinya sedang lenyap. Berarti ini sedang berjalan loh. Ya. Dulu kalau kita perhatikan hawanya enak ya. Kemudian lama-lama kok tambah panas. Yohani katakan, tempat saya seperti villa. Tuh masih baik karena rumah masih sedikit. Nanti kalau sudah banyak rumah,
Loh dulu enak, sejuk, sekarang kok semakin panas. Ya kan? Kenapa? Karena ini loh, dunia ini sedang lenyap. Sedang menuju kesudahannya. Berarti semakin memburu. Herannya dengan keadaan dunia yang semakin memburu ini, hawa nafsu kita pun juga itu banyak yang semakin tidak terkendali. Padahal sudah tahu percuma ngejar ini, toh akhirnya akan lenyap, tetapi justru kita semakin giat ngejar. Ini kalau bukan karena ada kekuatan jahat di baliknya, tidak mungkin terjadi. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ada jaminan. Oleh karena itu, di dalam 1 Yohanes ini selalu tentang mengasihi Allah, melakukan perintahnya. Mengasihi Allah, melakukan perintahnya. Mengasihi Allah, melakukan perintahnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya itu termeterai di dalam hati dan pikiran kita. Diulang terus. Supaya itu menjadi diri kita. Nah, kembali kepada 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kebergantungan kita kepada Allah. Karena Allah menolong kita, maka kita bisa mengalahkan dunia. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kelihatannya ya, kita itu hampir semuanya tidak pernah memikirkan dahsyatnya percaya kepada Tuhan Yesus. Seringkali kita abaikan soal ini, padahal ini kunci. Rumah, istana, semegah apapun dengan segala kemewahannya, kalau kita tidak punya kunci untuk membuka pintu, percuma kemewahan di dalam rumah itu. Kita tidak bisa nikmati. Sama di sini, jangan remehkan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Oh, tidak semua orang loh. Ya. Di luar Kristen tidak ada yang bisa percaya Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah nabi, banyak yang bisa percaya. Yesus adalah orang baik, banyak yang bisa percaya. Tetapi Yesus adalah anak Allah, sukar untuk percaya itu. Tetapi bagi kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, sehingga kita bisa percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kasihi dia, kasihi orang-orang yang lahir baru sama seperti kita, maka Tuhan akan selalu menyertai kita dan memberkati kita. Tuhan memberkati.